Ibu, dosen yang terhormat, kali ini saya sedang di peternakan Bapak Eri di Kampung Pasir Langkap, Desa Cicare, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Saya akan melakukan wawancara singkat dengan pemilik peternakan domba ya, sebagai tugas praktek untuk mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis. Bisa saya mulai Pak ya? Yang pertama Pak, saya mau tanya mengenai pemasok Pak. Untuk peternakan Bapak ini kan peternakan kambing itu ada nggak sih Pak pemasoknya itu untuk Bapak bisa Kalau untuk disebut pemasok mangga, kita ada beberapa peternak yang memang kita bekerja sama atau bermitra, kayak indukan itu dari saya sebenarnya cenderung kerjasama lah bagi hasil sama peternak sekitar. Oh, bagi hasil ya? Ya, nanti dari hasil itu nanti untuk ditaruh di kandang saya. Oh, itu Bapak gimana Pak jaga hubungan dengan para peternak yang lain supaya bisa melakukan kerjasama itu? Itu biasanya kita lebih survei ke pendekatan secara langsung, personal. Oh, ada melalui grup dan forum gitu nggak Pak? Kalau untuk saat ini nggak ada, tapi kita rencana mau bikin satu kelompok dan bikin satu kampung untuk bisa jadi kayak punya ciri khas khusus. Pamannya kampung ini jadi kampung domba Garut. Oh iya. Jadi supaya nanti memudahkan kita untuk nge-brandingnya. Itu juga mempermudah dapat ini Pak ya, dapat bibit-bibit yang berkualitas juga. Betul. Oke. Untuk produksi semua dilakukan secara in-house Pak ya, nggak ada keterlibatan pihak ketiga atau yang lain? Nggak ada. Ya paling pihak ketiganya itu adalah peternak yang kerjasama itu. Oh, yang tadi Ya bagi hasil tadi. kemitraan tadi ya? Iya, kemitraan. Oke. Ini Pak, mengenai distribusi Pak. Distribusi ini bagaimana Pak? Bapak antar, misal ada pembeli gitu, Bapak antar barangnya ke pembeli atau mereka yang berkunjung kemari? Biasanya saya memanfaatkan media sosial atau relasi-relasi yang sudah dikenal dengan update status, atau kita lebih ke upload video ke ini. Jadi nanti ada yang tertarik, biasanya langsung datang ke kandang saya. Oh, berarti pembeli langsung datang kemari? Ya, Mereka udah sediakan kendaraan sendiri ya? sudah. Jadi kita cuman nunggu aja dia benar-benar minat nggak sama domba kita, bayar, dia yang ntar ngurus operasional untuk. Jadi kita nggak terlibat dalam Proses distribusinya tuh nggak terlibat ya? kita nggak terlibat. Oh, untuk biasanya jenis transportasinya apa Pak yang dibawa itu? Apa misal mobil pick up, motor atau truk? Macam-macam sih variasi. Ada yang tergantung dia beli berapa ekor, terus apa dia punya kendaraan mobil atau enggak. Tergantung kuantitas Pak ya, berarti jumlah Ya, ya? kuantitas juga mempengaruhi. Sama bukan kuantitas juga sih yang mempengaruhi, tapi kemampuan seorang untuk punya kendaraan atau enggak. Tapi kadang kalau yang cuma punya motor ya dilansir berapa kali kalau dia beli banyak. Kalau misal ada yang mau beli Pak tapi nggak ada pembelinya tuh nggak punya kendaraan gitu, Paling kita nanti kenalin sama yang mau ngojek ya, apa maksudnya yang mau jadi transporternya untuk perpindahan. pakai pihak ketiga berarti Pak ya? Pakai pihak ketiga. Ini Pak, mengenai jenis teknologi Pak, saya mau tanya itu ada nggak sih Pak teknologi yang dipakai di peternakan Bapak ini, atau masih sifatnya konvensional, masih menggunakan semi tradisional gitu? Kita masih semi tradisional sih. Paling kalau untuk teknologinya kita pakai mesin cacah Untuk atau makan ya? iya, terus mengarit menggunakan mesin rumput. Berarti masih mayoritas tenaga manusia Pak ya? Masih. Oh, untuk biasanya jenis transaksi itu pakai ini Pak, melalui transfer atau tunai Pak? Variatif, ada yang transfer, ada yang tunai. Oh, berarti bisa dua-duanya ya? Bisa. Pembelian secara dilakukan secara lunas atau bisa Biasanya kita kredit gitu Pak? lunas, langsung bayar lunas.
kredit resiko juga Pak ya kalau nanti ada kecelakaan di saat Ya dibawa kita nggak gitu. mau menjaga hubungan lah, lebih baik udah aja. Supaya sama-sama enak ya. Iya supaya sama. Eh, mungkin soal ini Pak, waktu ya. Misalnya ketepatan waktu pengiriman itu kan Bapak terkontrol nggak, misal ada penjual datang kemari, dia rumahnya agak jauh nih Bapak, setelah mereka dapatkan barangnya Bapak masih kontrol nggak kondisi kambingnya itu seperti apa setelah sampai di lokasi? Biasanya kita tetap komunikasi itu, entah kalau saya ada waktu ya sambil silaturahmi dan hasil ternakan yang beli dari kita apakah perkembangannya bagus atau enggak, minimal kita pasti via WA ada komunikasi lah pasti. Kalau ada ini, ada nggak sih Pak masukan dari konsumen gitu misalnya supaya misalnya supaya disediakan kendaraan atau yang lain-lain gitu? Nggak ada, biasanya kita malah saling sharing aja soal pemeliharaan, gimana caranya menghasilkan domba yang baik dan bagus. Berarti proses distribusi itu nggak ada permasalahan yang serius antara pembeli dan penjual? Nggak ada, karena kita nggak ada merubah sistem pasar yang sudah berjalan. Eh, kalau misal ada ini Pak, ada kendala dalam perjalanan gitu, itu jadi tanggung jawab Bapak atau pembeli? Misal ketika sudah pergi dari kandang nih, terus di jalan nanti ada misal kambingnya luka atau apa gitu, itu jadi Itu udah tanggung jawab pembeli. Paling kita ada garansi itu kalau tahu-tahu domba berapa hari sakit atau memang nggak sesuai sama perjanjian saat akad jual beli. Saat akad jual belinya. Biasanya berapa hari Pak garansi? Kalau garansi itu biasanya langsung, kalau untuk domba itu kita nggak ada batas garansi, maksudnya nggak ada menyebutkan bahwa ini saya garansi 7 hari atau enggak, tapi kita lihat dari ini aja, ngalur aja. Oh, berarti sambil jalan Pak ya? Iya. Komunikasi bisa kapan aja? Iya. Jasa transportasi tadi berarti nggak pakai ini Pak ya, nggak ada kendala dan semua ditanggung oleh pembeli. Ke depan ada rencana nggak sih Pak untuk penggunaan apa Pak, penyediaan kendaraan dari peternakan ini untuk bisa barangkali mengirim ke lokasi-lokasi pembeli gitu? Mungkin kedepannya ada, kalau udah memang benar-benar sangat apa ya, maksudnya kita dengan sistem jual online, insya Allah kita akan menyediakan itu. Kalau untuk saat ini kan bisa disebutnya masih offline ya, jadi pasarnya masih terbatas lah. Mungkin demikian Pak yang bisa saya tanyakan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan wawancara singkat saya dengan Bapak Eri, pemilik peternakan kambing di Cikidang Sukabumi ini. Terima kasih.